Baru-baru ini, tanggal 21 November 2022, terjadi gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, yang mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit. Kekuatan gempa ini dilansir oleh BMKG mencapai 5,6 skala Richter. Cianjur adalah sebuah wilayah yang berada di Provinsi Jawa Barat, sebelah tenggara Kota Bogor. Cianjur berjarak sekitar 100 km dari ibu kota Jakarta. Terjadi juga beberapa gempa susulan dan gempa-gempa lainnya setelahnya di Indonesia. Dari fakta dan data yang ada, ternyata di Indonesia sering sekali gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Kenapa hal ini dapat terjadi? Oke, pertama kali kita akan membahas dulu mengenai beberapa teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Pertama, teori continental drift. Teori continental drift dikenal juga dengan teori pengapungan benua. Teori ini ditemukan oleh seorang ilmuwan dan ahli meteorologi asal Jerman bernama Alfred Lothar Wegener. Teori ini disampaikan pada tahun 1912, namun baru diterima pada tahun 1950-an. Teori ini menjelaskan bahwa semua daratan awalnya merupakan satu kesatuan, namun terus bergerak hingga terjadi menjadi beberapa bagian. Kemudian satu daratan utuh ini dinamakan Pangea yang berarti semua daratan. Jadi teori ini memberikan konsep bumi yang dinamis, di mana benua-benua yang ada di atas dasar samudera bumi terus bergerak dan bergeser. Bisa ya? 2. Teori plate tectonics. Teori ini berpendapat bahwa bumi tersusun oleh lempeng-lempeng yang bergerak. Suatu lempeng dapat berupa kerak samudera, kerak benua, atau gabungan dari kedua kerak tersebut. Adanya pergerakan lempeng ini disebabkan oleh adanya arus konveksi, yaitu perpindahan energi panas yang terjadi di lapisan astenosfer. Karena semua lempeng-lempeng tersebut bergerak, maka terjadilah interaksi antara satu lempeng dengan lempeng lainnya. Interaksi tersebut berpusat di sepanjang batas dari lempeng-lempeng itu. Ada yang berbenturan, ada yang saling menjauh, dan ada yang bergeser. Setiap interaksi antar lempeng itulah yang kemudian menimbulkan dinamika di bumi ini, baik perubahan morfologi, aktivitas vulkanisme, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Jadi dapat diketahui bahwa lokasi Indonesia selain sangat strategis, ternyata juga berada di zona pertemuan ketiga lempeng bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia. Sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Zona tumbukan ketiga lempeng ini disebut juga zona subduksi. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya gempa bumi di Indonesia. Gempa bumi terjadi di samping karena adanya pergerakan lempeng tektonik, juga karena jatuhnya meteor, meletusnya gunung berapi, aktivitas manusia, dan pergeseran sesar di daratan. Secara garis besar, pergerakan patahan atau sesar dapat dibagi menjadi 3, yaitu konvergen, divergen, dan transform. Indonesia sendiri mempunyai 295 sesar aktif yang sudah dipetakan. Di Jawa terdapat 31 sesar yang aktif menurut situs kumparan.com. Gempa Cianjur sendiri diakibat oleh pergerakan dari sesar Cugenang yang baru ditemukan. Nah, bagaimana dengan tsunami, teman-teman? Tsunami sendiri sebagian besar disebabkan oleh gempa bumi laut dalam yang terjadi, yang menyebabkan timbulnya gelombang air laut di permukaan yang menuju ke pantai dan merusak kota-kota dan pemukiman penduduk di dekatnya. Antisipasi gempa bumi. Menurut BMKG, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebelum, sesaat,
dan sesudah gempa bumi. Sebelum terjadi gempa bumi, kunci utamanya adalah mengenali apa yang disebut gempa bumi. Pastikan bahwa struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi, seperti longsor, liquefaction, dan lain-lain. Kemudian mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan Anda agar terhindar dari bahaya gempa bumi. Kemudian, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift, serta tangga darurat apabila terjadi gempa bumi. Sudah mengetahui tempat yang paling aman untuk berlindung. Lalu belajar melakukan P3K dan belajar menggunakan alat pemadam kebakaran. Catat nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat terjadi gempa bumi. Kemudian persiapan rutin pada tempat Anda bekerja dan tinggal. Perabotan lemari kabinet diatur menempel pada dinding, dipaku atau dipahat untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat terjadi gempa bumi. Simpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran, dan selalu mematikan air, gas, dan listrik apabila tidak sedang digunakan. Kemudian, penyebab celaka yang paling banyak pada saat gempa bumi adalah akibat kejatuhan material. Aturlah benda yang berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah, dan cek kestabilan benda yang tergantung yang dapat jatuh pada saat gempa bumi terjadi, misalnya lampu dan lain-lain. Kemudian, alat yang harus ada di setiap tempat, seperti kotak P3K, senter lampu atau baterai, radio, makanan, suplemen, dan air. Saat terjadi gempa bumi, jika Anda berada di dalam bangunan, lindungi badan dan kepala Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja, dan lari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika Anda sedang mengendarai mobil, keluar, turun, dan menjauh dari mobil, hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran. Dan beradalah di area terbuka. Jika Anda tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami. Jika Anda tinggal di daerah pegunungan, apabila terjadi gempa bumi, hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran. Setelah terjadi gempa bumi, jika Anda berada di dalam bangunan, keluar dari bangunan tersebut dengan tertib. Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, gunakanlah tangga biasa. Periksa apa ada yang terluka, lakukan P3K, dan telepon atau mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah pada Anda atau sekitar Anda. Periksa lingkungan sekitar Anda. Periksa apabila terjadi kebakaran. Periksa apabila terjadi kebocoran gas. Periksa apabila terjadi hubungan arus pendek listrik. Periksa aliran dan pipa air. Dan periksa apabila ada hal-hal yang membahayakan dengan mematikan listrik, tidak menyalakan api, dan lain sebagainya. Jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa karena kemungkinan masih terdapat reruntuhan. Kemudian jangan berjalan di daerah sekitar gempa karena kemungkinan terjadi bahaya susulan masih ada. Lalu dengarkan informasi mengenai gempa bumi dari radio. Apabila terjadi gempa bumi susulan, jangan mudah terpancing oleh isu atau berita yang tidak jelas sumbernya. Jangan panik dan jangan lupa, terakhir selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi keamanan dan keselamatan kita semua. Demikian penjelasan mengenai gempa bumi di Indonesia dan cara mengantisipasinya. Semoga kita semua dapat terhindar dari dampak yang ditimbulkan dan tetap dapat melanjutkan aktivitas kita sehari-hari. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan beri saran untuk konten selanjutnya ya. Terima kasih.